Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Nayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita ketahui dan kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkan, saya Ilham Kusuma. Di tahun ini, pada kesempatan ini akan menyampaikan topik yang berjudul Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Langsung saja kita bahas ke intinya. Yang pertama adalah pengertian kebangsaan berasal dari kata bangsa. Dalam KBBI, bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri atau kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati wilayah tertentu di bumi muka bumi. Sedangkan nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang mana memiliki kesadaran dan juga semangat akan cinta tanah air, dan juga bangsa yang mana diwujudkan dalam bentuk sikap dan juga tingkah laku dari masyarakat atau individu. Yang kedua adalah pembahasan keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus good spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah. Sedangkan wawasan kebangsaan penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara bangsa Indonesia. Untuk itu sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi oleh karenanya setiap sumber daya manusia atau kader dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif. Tidak hanya paham, namun juga harus diinterpretasi dan diamalkan setiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi. Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tentang wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik berlebihan yang pada akhirnya dapat berdampak pada sikap intoleran pada organisasi dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama
lemahnya sikap nasionalisme juga akan berdampak pada lemahnya institusi negara. Karena sudah menjadi fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan bercenderungannya pada pemeluk Islam, telah berakhir-isasi pada organisasi dakwah atau ormas Islam tertentu, sehingga sangat logis jika wawasan kebangsaan dan kader-kader ormas Islam atau organisasi dakwah melemah, maka akan berdampak pada melemahnya institusi negara. Jika institusi negara telah melemah, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut akan mudah tercerai-berai, sekaligus lemah atau interior di hadapan negara lain. Sebaliknya, jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai dengan wawasan keislaman, maka secara otomatis organisasi dakwah tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya. Bagaimana mungkin sumber daya manusia organisasi dakwah lemah pada wawasan keislaman? Lantas, apa yang akan didakwakan menyadari akan pentingnya wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan dalam pengembangan organisasi dakwah? Maka dalam hal ini membahas tentang konsep-konsep keislaman dan kebangsaan yang menjadi modal pokok dalam pengembangan organisasi dakwah. Bahasan ini meliputi bagaimana konsep Islam dan karakteristiknya. Wawasan kebangsaan dan nasionalisme, jadi ada dua bahasan, keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader atau sumber daya manusia dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan. Bukan hanya memahami, namun juga harus berinteraksi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah Islam dan karakteristiknya secara etimologi. Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata salima kemudian berubah dengan wajan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah diri. Seorang muslim itu harus patuh tunduk dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan serta damai dan mendamaikan. Sedangkan secara terminologis, Islam merupakan agama yang diajarkan, diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang bergabung dan berikat solidaritas bersama dalam wilayah politik tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya Komunitas-Komunitas Imaginer Renungan tentang asal-usul dan penyebaran nasionalisme wawasan kebangsaan, hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan berbeda dengan wawasan kebangsaan nasionalisme. Merupakan paham ideologi kebangsaan sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktivis kebangsaan, sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat
untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah negara, sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah, dan identitas-identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas. Walaupun wawasan kebangsaan dan nasionalisme tidak identik, namun setidaknya keduanya mengandung pengertian keislaman dan kebangsaan. Yang pertama, adanya ikatan solidaritas yang mungkin terbangun oleh kesamaan nasib, tujuan, dan identitas. Yang kedua, pengakuan terhadap kekhususan identitas seperti etnis, budaya, bahasa, bahkan mungkin agama. Ketiga, yaitu pengakuan atas kemajemukan dan perbedaan etnis. Yang keempat, independensi dan tipe politik yang berwujud sebuah negara yang merdeka wawasan kebangsaan yang semestinya dipegang oleh seluruh masyarakat ialah bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, melainkan negara institusi religius agama. Tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus persoalan negara, namun semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial, yang berarti Islam berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara, sehingga Islam akan berpotensi mendukung tegaknya konstruksi ke Indonesia yang adil, egaliter, dan demokrasi. Sebaliknya, jika Islam dipaksa pada fungsi suplementer pada negara, hanya akan menjadikan Islam tercabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang kondusif bagi tegaknya keadilan, egalitarisme, dan demokrasi. Terjadi dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa pada wilayah penafsiran saat mungkin lahir berbagai perbedaan atas khilafiyah, maka demikian harus senantiasa menjadi kesadaran setiap aktivis. Namun aktivis ormas Islam di Indonesia, dengan demikian sikap toleransi dan sikap menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi, karena dalam wilayah penafsiran tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada hanyalah kebenaran relatif. Selain sikap toleransi, sikap aktivis ormas Islam di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, melainkan negara religius, sehingga rumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka dan NKRI merupakan suatu dasar yang sudah final. Selanjutnya, segala sikap dan tindakan yang bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan tersebut harus dijauhi dan ditinggalkan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf, dimaafkan. Yang benar datanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Salah keliru itu datanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila
wa mit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi